Kamu pernah baca berita ini? Ya, pekerja seks masih dipandang negatif oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini tercermin dari cara pekerja seks digambarkan dalam berita. Pada tahun 2024, Jaringan Indonesia Positif menemukan bahwa masyarakat Indonesia menganggap pekerja seks sebagai pekerjaan yang buruk. Narasi sosial yang negatif tentang pekerja seks akhirnya menimbulkan stigmatisasi, diskriminasi, bahkan kekerasan. Di antara beberapa pekerja seks Indonesia yang mengalami tantangan ini adalah Anjani. Setiap hari, Anjani mengalami stigma dan diskriminasi. Keluarga dan komunitas Anjani menilai Anjani secara negatif sebagai perempuan yang tidak benar. Hal ini membuatnya dikucilkan. Kalau kayak dari masyarakat pernah ponakanku dibilang jangan deket-deket gitu, karena tantenya kerja malam gitu. Dia sih nggak bilang pekerja seks, cuma kayak kerja malam gitu kan, nggak bener gitu. Terus keluarganya juga dari lingkungan nggak bener gitu. Terus anakku juga sempet waktu itu nggak ditemenin gitu kan sama lingkungan sekitar. Di layanan kesehatan milik pemerintah, yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas, ketika Anjani ingin mengakses layanan HIV dan infeksi menular seksual, ia juga mendapatkan penghakiman dan sikap tidak menyenangkan dari petugas kesehatan yang semata-mata didasarkan pada profesinya sebagai pekerja seks. Kejadian tersebut membuat Anjani mengalami trauma. Sejak saat itu, ia lebih memilih layanan kesehatan swasta, meskipun biayanya lebih mahal. Jadi kalau aku menunjukkan aku sebagai pekerja seks, datang tiba-tiba, itu dia langsung kayak jangankan ibaratnya harus ngomong, kan kita harus bisa baca mas dari mimik muka orang. Loh, kayak gimana gitu, kayak ngeliat datanya langsung, oh, lu pekerja seks, kayak gitu kayak. Terus ngomongnya tuh udah ngawur. Jadi aku pilih layanan, lebih milih layanan ke klinik atau kemana. Jadi kalau misalkan kayak ke puskesmas, aku rada trauma. Tapi Anjani tidak peduli. Sebagai pekerja seks, Anjani menyadari bahwa pekerjaannya penuh risiko, sehingga ia harus berani menghadapi risiko atas pilihannya itu. Anjani mengatakan bahwa profesinya sebagai pekerja seks tidak merugikan orang lain, tidak merampas atau mengambil hak orang lain. Ia melakukan pekerjaan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Anjani rela mempertaruhkan kesehatan mentalnya demi mendapatkan itu semua. Ya biarin aja daripada nggak makan kan gitu, daripada anak lu gitu kan, nyusahin orang gitu kan, mendingan sekalian yang kerja malam sekalian gitu kan. Asya, seorang pekerja seks transgender, membagikan kisah tentang perjuangannya melawan stigma dan diskriminasi. Asya mengalami stigma ganda. Pertama, dituduh sebagai penyebab munculnya penularan HIV di masyarakat. Kedua, sumber terjadinya bencana. Beban stigma ganda ini telah mengganggu kesehatan mental Asya, membatasi kesempatannya untuk mencari nafkah dan bersosialisasi di lingkungannya. Cuman kebanyakan teman-teman transpuan udah cukup kuat untuk melawan hal-hal seperti itu. Ketika Asya ingin memeriksa status HIV dan infeksi menular seksualnya ke layanan kesehatan, ia bercerita sering merasa cemas dengan penilaian masyarakat. Banyak tatapan-tatapan orang-orang yang menjustifikasi kita. Jadi tatapan yang ngejudge kita sebagai seorang transpuan, sebagai seseorang yang menyimpang, sebagai seorang yang sumber penyakit, itu menjadi ketakutan tersendiri buat teman transpuan ketika mau datang ke layanan kesehatan. Kemudian juga yang paling sering membuat teman-teman transpuan ragu untuk pergi ke layanan kesehatan itu ketika namanya itu disebut sesuai nama KTP. Sedangkan ekspresi gender mereka kan sudah feminim. Ketika nama sesuai KTP itu disebut, itu kadang menjadi rasa malu yang cukup besar. Di dunia maya, Aski mengalami pelecehan seksual karena profesinya sebagai pekerja seks pria. Bukan berpihak kepada Aski, justru banyak warganet yang menyalahkannya atas insiden pelecehan seksual tersebut. Ketika aku dapat kekerasan secara verbal di online itu, justru ketika aku berusaha speak up, maksudnya kayak berusaha kayak bilang kayak gue dilecehin ini secara online, justru orang-orang itu orang-orang sekitar, maksudnya orang-orang sekitar secara langsung mereka malah bilang kayak lagian kalau pakai baju itu kebuka, maksudnya kayak gitu ya, kayak nggak usah salahin orang lain melakukan
suatu kekerasan itu kalau lo sendiri juga karena lo pakai baju kebuka gitu, kayak gitu sih. Itu masih kejadian. Untungnya, Aski tidak mengalami diskriminasi saat mengakses layanan kesehatan. Ia hanya merasa bingung dengan adanya perubahan kebijakan puskesmas terkait layanan pemeriksaan infeksi menular seksual. Kalau ketika mengakses layanan HIV, kalau dulu tuh IMS-nya tuh dicek depan dan belakang. Kalau untuk laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki biasanya itu depan sama belakangnya dicek juga. Nah itu tuh sekarang layanan udah mulai meninggalkan itu, jadi kayak udah nggak ada tuh cek-cek kayak gitu lagi. Maksudnya kayak itu jadi kenapa dulu udah bagus, maksudnya kayak dulu ada, kenapa sekarang udah mulai nggak ada nih kalau nggak diminta. Kalau dulu tuh biasanya ketika kita melakukan konseling biasanya suka ditanya kan, ini dari depan atau dari belakang. Ketika kita bilang dari depan dan dari belakang, biasanya depan sama belakangnya itu langsung dicek. Kalau sekarang tuh cuman HIV sama sifilis doang. Menurut Organisasi Perubahan Sosial Indonesia, tidak ada perlindungan hukum bagi pekerja seks di Indonesia. Pekerja seks di Indonesia rentan terhadap kriminalisasi. Mereka tidak dilindungi oleh hukum. Makanya kita lihat gitu, sebetulnya nggak ada hukum yang bisa menangkap pekerja seks gitu ya, baik payung besarnya. Tapi sedihnya juga nggak ada payung hukum yang bisa melindungi kita, gitu. Jadi dua-duanya tidak ada yang mengenakan gitu, karena tidak terkriminalisasi tapi juga tidak dilindungi. Nah, ada peluang-peluang di mana akhirnya potensi kriminalisasi terhadap pekerja seks itu akan ada. Contoh, ada beberapa pasal yang pada akhirnya membuat teman-teman pekerja seks menjadi kriminal dengan pasal-pasal yang tidak langsung untuk bisa mengkriminalkan mereka, namun dengan menggunakan pasal-pasal lain. Kita ambil contoh lah pasal zina, kemudian kumpul kebo, kohabitasi, kemudian juga potensi dengan kita membawa kondom kemana-mana itu juga ada potensi kita ditinggalkan. Ketika pekerja seks mengalami kekerasan, aparat penegak hukum justru menyalahkan profesi korban sebagai pekerja seks. Sikap menyalahkan korban ini membantu para pelaku untuk lolos dari kejahatan mereka. Hal ini membuat korban tidak mendapatkan keadilan. Hal ini membuat pekerja seks kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Karena permasalahan kalau kita bicara di kepolisian, kalau kita melaporkan kekerasannya, itu yang digali latar belakang. Misal belum lagi karena status pekerjaannya sebagai pekerja seks, kemudian belum lagi ada irisan misalkan dengan narkotikanya. Nah itu kan akhirnya menghilangkan kepercayaan kepada aparat penegak hukum pada akhirnya. Dan itu sering terjadi. Semua tantangan ini menyulitkan pekerja seks untuk mengakses layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Akibatnya, pekerja seks enggan mengungkapkan status HIV mereka. Hal ini berdampak pada kemampuan mereka untuk mengakses pengobatan antiretroviral dan konseling. Tidak sedikit teman-teman pekerja seks perempuan yang statusnya HIV positif, mereka juga menyembunyikan dari pasangannya karena takut akan kekerasan. Sehingga ini menyulitkan untuk mereka mau datang ke layanan untuk akses HIV. Kemudian kalau mereka datang sendiri juga masih adanya perlakuan diskriminatif terhadap teman-teman, misalkan pada saat konseling itu diberlakukan. Tantangan ini bisa menghambat upaya penanggulangan HIV di Indonesia. Padahal situasi HIV di Indonesia masih mengkhawatirkan. Kita tidak bisa mengabaikan masalah ini jika ingin mencapai Indonesia bebas HIV/AIDS pada tahun 2030. Hentikan stigma dan diskriminasi terhadap pekerja seks. Biarkan pekerja seks mengakses layanan kesehatan tanpa takut dihakimi. Pemerintah harus meningkatkan akses pekerja seks terhadap layanan kesehatan, karena mereka merupakan salah satu kelompok yang paling rentan terpapar virus ini. Mereka memiliki hak asasi manusia, termasuk hak atas kesehatan.